Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung nomor urut 2 Eva Dedi berhasil unggul di TPS 5 Kelurahan Palapa, Tanjung Karang Pusat. Sebagai informasi, lokasi TPS tersebut merupakan tempat menyalurkan hak suara pilkada calon Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Berdasarkan pantauan, petahana kepala daerah di Kota Bandar Lampung Eva Dedi itu unggul jauh dari paslon nomor urut 1 Reihana Aryodia. Dari hasil hitung suara, Eva Dedi berhasil unggul dengan perolehan 256 suara sedangkan Reihana Aryodio hanya 41 suara. Selain itu, berdasarkan hasil hitungan petugas KPPS di lokasi, setidaknya ada sebanyak 32 surat suara yang tidak sah. Pasca Eva Dedi dipastikan unggul, penonton yang memantau proses penghitungan suara seketika bersorak gembira. Tepuk tangan dan suara teriakan menggema dan memenuhi lokasi TPS yang berada di dalam ruangan yang ada di Taman Budaya. Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana baru saja menyalurkan hak suara pilkada pagi tadi. Orang nomor 1 di Bandar Lampung itu nyoblos di TPS 5 Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, TKP, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Tiba di TPS, Wali Kota Bandar Lampung yang akrab disapa Bunda Eva itu disambut anggota KPPS yang mengenakan baju adat. Bunda Eva terlihat penuh semangat mendatangi TPS yang merupakan lokasi Taman Budaya di Provinsi Lampung. Pada momen itu, Bunda Eva meminta agar masyarakat bisa datang menyalurkan hak suara ke TPS dan jangan golput. Untuk itu semua masyarakat Bandar Lampung yang sudah mendapatkan undangan, diharapkan datang, jelasnya. Dan bagi yang belum mendapatkan undangan, pakai KTP bisa datang ke TPS masing-masing dan mencoblos, terusnya. Ia mengaku, masyarakat Kota Bandar Lampung sangat antusias dalam menyambut hajat 5 tahun sekali ini. Kita semua warga Bandar Lampung tentunya sangat antusias untuk pemilihan. Alhamdulillah semuanya antusias, imbuhnya. Luar biasa, tentunya kita di Bandar Lampung ini bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain, sambungnya. Ditanya soal hasil dan optimismenya untuk memenangkan pilkada, ia menjawab untuk menunggu hasil. Untuk hasilnya, bismillah kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Semoga hasilnya yang terbaik untuk kita, pungkasnya. Sementara itu tempat pemungutan suara, TPS 13 Kelurahan Wei Halim Permai, Kecamatan Wei Halim, Kota Bandar Lampung, tempat cawakot Dr. Reihana nyoblos diungguli petahana. Ketua PPS 13, M. Haris Batani mengatakan, pemilih pada lokasi TPS 13 tempat Reihana memilih hanya selisih 5 suara dari petahana. Masyarakat yang memilih Dr. Reihana dan Aryodia Febriansyah SZP hanya 67 orang, sementara petahana 72 atau unggul 5 suara dari suara Eva Dwiana. Jadi totalnya yang memilih Reihana 67 orang dan Eva Dwiana dan Dedi Amarullah sebanyak 72 orang. Suara tidak sah 19 orang, kata Ketua PPS Wei Halim Permai, Kecamatan Wei Halim, M. Haris Batani saat diwawancarai Tribun Lampung di TPS 13, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Pemilih totalnya ada sebanyak 139 yang sah dan tidak sah 19 orang. Total masyarakat yang datang memilih totalnya sebanyak 158 orang. Sementara daftar pemilih tetap, DPT, yang seharusnya memilih ada sebanyak 529 orang. Artinya ada sebanyak 371 orang tidak menggunakan haknya. Sementara itu pada pemilihan gubernur, Pilgub, masyarakat memilih Rahmat Mirzani Jausal dan Dr. Jihan Nurlela sebanyak 103 suara. Pemilih Arinal Junaidi dan Sutono ada sebanyak 40 suara atau lawan petahana mengungguli 63 orang. Surat suara yang tidak sah ada sebanyak 15 orang. Ia mengatakan, secara keseluruhan ada sekitar 29,86% yang hadir ke TPS. Sedangkan sisanya mereka yang meninggal dunia, pindah dan kuliah di luar kota.
Sementara itu di TPS 15 dekat rumah Reihana atau pada saat Reihana melakukan pencoblosan pada Pilpres, suara Reihana menang dengan suara 122 untuk Reihana dan suara Eva 106 suara. Total masyarakat yang mencoblos ada 228 orang dari DPT 595 orang dan tidak sah 24 orang. Suara Mirza di TPS 15 didapat 189 suara, sedangkan Arinal ada 49 suara. Masyarakat yang mencoblos ada 238 orang dari total DPT 595 orang. Hari ini positif. Oh ya, hari ini adalah hari pesta demokrasi kita ya. Ya siapapun nanti yang menjadi yang mendapat hasil terbanyak itu pasti insya Allah yang mendapat ridho dari Allah untuk memimpin di Kota Bandar Lampung ini. Ya. Dan setelah selesai pesta demokrasi ini, mungkin kita semua bisa berbuat baik untuk kemajuan di Kota Bandar Lampung. Ya. Antusias yakin gak nih Bun? Setiap kita melaksanakan, kalau Bunda selalu orangnya harus optimis. Ya Allah tidak suka sama orang yang pesimis. Apapun nanti kadarullah itu Allah yang menentukan. Tapi kita harus tetap optimis. Berjuang sudah, ya mensosialisasi sudah. Pada ini adalah akhirnya biarkan rakyat memilih. Ya siapapun pilihan rakyat itu insya Allah mendapat itu dari Allah SWT. Keyakinan berapa persen Bunda? Ya kalau dia nggak banyak-banyak lah, kali 50-60 aja. Bun, untuk ini sih Bun, harapan untuk siapapun pemimpinnya yang terpilih, baik itu nanti gubernur atau wali kota, depannya gimana? Ya kita mengharapkan, kan kita sudah berkeliling ya ke desa-desa, kelurahan ya. Ya kita kan mengambil aspirasi dari masyarakat yang pasti mereka menginginkan suatu perubahan. Jadi siapapun yang menjadi nanti wali kotanya atau gubernur, yang mungkin perubahan yang diinginkan masyarakat itu kita harus lebih tahu dulu perubahan yang bagaimana ini yang diinginkan ya. Jadi tentu perubahan itu perubahan yang lebih baik yang harus diinginkan oleh masyarakat. Jadi pada dasarnya masyarakat ini memang ingin berubah. Saya juga bingung kenapa kalau ditanya selalu ingin perubahan. Nah jadi siapapun nanti yang mendapat hasil yang terbanyak, nah mudah-mudahan bisa mengambil aspirasi lagi perubahan yang seperti apa gitu yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk antisipasi adanya kecurangan nanti ke depannya gimana Bun? Tim kita Bun? Ya, yang pertama adalah tentu kita perkuat tim kita, terutama saksi ya. Saksi itu harus betul-betul ya nyimak lah di situ, jangan sampai mungkin tidak menyimak dengan baik, dan juga kalau ada yang mungkin yang tidak hadir, sebaiknya kartu undangan itu dibawa pulang aja, nggak usah ditinggalkan di TPS. Ada potensi nggak sih kecurangan itu Bun? Kalau saya selalu orangnya positif thinking ya. Kalau Bunda ini selalu positif thinking. Ya ini sudah berjalan ya. Apapun yang terjadi ya itu ya mungkin Allah berkehendak. Jadi ya kecurangan atau apa ya kalau Bunda ya mudah-mudahan tidak ada yang curang. Kan kita ingin sih kalau kita lomba itu kan ingin hasilnya sesuai dengan apa hasil kita ya. Kalau kita misalnya ada hal-hal yang mungkin yang kita curang atau apa, kalau Bunda secara pribadi Bunda nggak puas itu ya, maksudnya nggak puas tuh kok harus begini gitu, harusnya apa adanya aja gitu. Jadi ya positive thinking aja, mudah-mudahan semua juga bisa seperti itu. Bun, target di TPS 13 ini kan TPS Bunda nih, gimana Bun untuk menang, seperti apa Bun atau seperti apa? Ya kalau Bunda sih berharap sebenarnya TPS saya ini dulu nggak di sini loh. Dulu TPS Bunda tuh di dekat di Saverius, karena rumah Bunda dekat di situ. Makanya Bunda juga kaget kenapa saya dipindah ke TPS ini gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, semua kan sama aja. Jadi yang tentu kalau yang lebih dekat hubungan emosional tentu dengan tetangga-tetangga dekat ya, yang seharusnya Bunda berada di TPS yang di Saverius itu. Tapi sekarang dapat undangannya di TPS
yang ada di sini ya kita jalankan. Harapannya menang ya Bun di sini Bun ya. Insya Allah. Nah Bun, kenapa nih Bun untuk hari ini pakai pilih baju warna putih-putih nih Bun? Ya, baju